Pendeta yang telah memberikan pencerahan kepada kita, yang saya hormati Bapak Kapolsek yang mewakili Pak Danamil, Pak Ketua DAD, Abang Penasehat, ya, Abang Sinepar, Abang Penyuntak, kepada seluruh Ketua PAC dan rekan juang yang ada di Kabupaten Sanggau, salam hormat dari saya untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita diberikan kepada Tuhan, kepada kita bahwa masih bisa berkumpul dalam perayaan ulang tahun Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Sanggau yang ketiga. Tadi ada yang joget tangannya 3. Tadi nomor ketiga tahun kan? Oh ya, jangan nanti salah arti kan? Jangan dipelintir bilang. Jadi Bapak Ibu, rekan juang yang saya hormati, Ketua PAC PBB TN Hulu, Sekretaris Bendahara, serta rekan juang yang lain yang sudah mempersiapkan segala sesuatu persiapan acara pada hari ini. Ya, tadi Pak Camat menyampaikan kok enggak di gedung kami katanya. Pak Camat berpulang rupanya yang mau kiri. Saya bilang pengurus yang melaksanakan gimana enaknya mereka, ya. Tetapi di sini juga baik AC-nya kiri kanan depan belakang masuk semua. Jadi tidak perlu pakai kipas kita, ya. Saya kira kalau di gedung tadi itu pasti masuk 4 kipasnya dengan cuaca pada hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu tadi kita mendengarkan yang diberi oleh pendeta, Pak Pendeta, pencerahan dari Bapak tadi, ya, berjumpa Tuhan, anugerah, semua itu kebetulan Bapak sebut kepada kami. Ya, memang kalau menurut saya Pak, tadi Pak Camat, Pak Kesra tadi menanya saya, sekolah di mana SH-nya Pak, dia bilang. Saya bilang di Pancabakti. Kok di Pancabakti? Saya tahun 2000, saya bilang saya kuliah di Jogja. Saya di UGM, ya. Tetapi pada saat itu jalannya salah, Pak Pendeta. Pokoknya belengkor-lengkor lah, salah lah jalannya. Tiba suatu saat saya di kos saya kan 2 tingkat, Pendeta. Saya duduk paling atas Penguin. Saya telepon orang tua saya mau pulang ke Balai. Saya tidak mampu tinggal di Jogja. Tapi berapa bulan sebelumnya orang tua saya tanya, kenapa badanmu semakin kurus katanya? Kamu narkoba? Enggak Pak, saya bilang. Sampai ketiga kali dia menyatakan, kalau kamu bilang memang enggak, hanya kamu dengan Tuhan yang tahu apa yang kamu perbuat di Jogja waktu kuliah, dia bilang. Ya, jadi saya tetap kekeh bilang, saya enggak. Nah, tiba suatu saat saya merasakan, saya naik atas Pinuing, duduk, telepon, Pak, saya mau pulang ke Pontianak nih, minta jemput. Dijemputlah, pulang sendiri aja katanya. Saya enggak tahu saya jalan pulang ke bandara itu, saya enggak tahu, lupa saya, ya, akibat salah dari jalan-jalan, salah pergaulan. Nah, setelah itu saya kembali, saya rehab di rumah 1 tahun, 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun saya bagus, saya sehat. Saya kuliah lagi di Pancabakti. Nggak selesai lagi tahun 2022. Nggak selesai lagi pulang kampung. Ketika itu karena kerja, jadi merasa udah punya uang, nggak saya lanjutkan. Karena kayu dulu lancar lewat Tikung ke Malaysia. Jadi kerja kayu lah saya dulu Pak. Nggak selesai juga. 2009 saya kuliah lagi di Pancabakti. Selesai, baru ya saya mengikuti lah caleg, ya kan. Saya coba-coba, sebenarnya bukan coba sih Pak, karena mertua saya itu tidak lulus kemarin caleg, saya sudah belajar, saya gas lah nih. Tapi Tuhan memberi kesempatan kepada saya sehingga masih bisa diberi kesempatan untuk 3 kali dilantik di Kabupaten Sanggau. Itu berkat anugerah, ya. Tadi Bapak sampaikan memang tidak semua. Ada juga
yang memang beruntung hanya 90 suara dia terpilih. Memang kita tidak bisa duga. Ada juga yang banyak hepengnya tidak terpilih juga karena belum rezekinya, ya. Dan tidak tahu juga kita kehidupan kita ini. Kalau saya lulus sekolah dulu di Jogja di UGM, saya tidak akan jadi dewan. Berbeda lagi putarannya, ya kan? Karena Tuhan memberi kesempatan saya, ya. Itu cerita sedikit Pak, nyambung dengan Pak Camat tadi nanya, ngapa diri orang berada sekolah di Paja Bakti katanya. Padahal itu, tapi niat saya, cita-cita saya dulu sekolah sampai sekolah itu selesai. Itulah cita-cita saya, bukan jadi yang lain-lain, ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada kawan-kawan pemuda Bersatu Tayan Hulu. Saya berharap nanti bisa berkolaborasi bersama kawan-kawan di kecamatan, bersama ormas-ormas lain, ya. Saya juga berharap nanti bisa berkenal ke kecamatan, kepolisian untuk pengurus ya Pak Ketua. Biar ini kan udah dilantik nih, jadi udah nggak ada lagi ragu-ragunya. Udah pasti dilantik, udah ada PBB di Kecamatan Tayan Hulu. Ya memang saya sudah melihat di Tayan Hulu PBB sudah berjalan, hanya Bapak Ibu baru ini dilantik, ya dikukuhkan. Soalnya saya lihat mungkin karena sibuk urus kebun masing-masing, apalagi harga 3.000 nih. Ini pun dah disempatkan ya. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan pemuda Partai Bersatu Kabupaten Sanggau, ya, karena bulan ini kalau saya hitung-hitung dengan kita kegiatan pada hari ini, dengan yang musibah, yang sakit kemarin ada 2 kali, ya. Saya kira kita bulan ini kita gotong royong sampailah pada acara hari ini. Kalau saya kira-kira 1 bulan ini ada kali 40 juta dari kita untuk kita. Betul lah? Karena ada beberapa kali yang sakit kemarin, ya. Saya berpikir tercapai enggak untuk acara kita di Tayan Hulu. Ya, puji Tuhan, semua bisa berjalan baik, lancar. Kekurangannya sih tadi Ketua tidak ada menyampaikan kekurangannya. Berarti cukup, betul kah Ketua Pembangunan? Pembangunan pula. Panitia acara. Cukup kan? Cukup kan? Pas lah tuh. Berarti tak perlu ditambah. Ya, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya minta kita tetap kompak, solid. Pak Ketua Penasehat, ya, kami terima kasih Pak bisa hadir selalu untuk menyemangati kami. Yang tua aja semangat, apalagi kami yang muda-muda. Walaupun tadi disampaikan Pak Pendeta bahwa judulnya pemuda, tapi Bapak yakin lah Pak, semangatnya muda-muda semua semangatnya, ya. Karena waktu ketika dibuka Pak, pemuda di Kabupaten Sanggau, saya koordinasi sama Bapak Bupati, Pak Polres Hadi. Ketika itu saya koordinasi bersama Ketua PDKS Bang Mono. Dia bilang kapan lagi katanya. Kalau memang diberi kesempatan kawan-kawan, ambil aja. Kita bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Sanggau. Saya koordinasi kepada orang tua juga menyampaikan hal sama, termasuk Pak Sagala juga menyampaikan pada saat itu. Ya, mudah-mudahan pemuda Batak Bersatu di Kabupaten Sanggau bisa membantu masyarakat yang ada di tempat kita. Ya, semoga selalu jaya. Koordinasi selalu bersama kawan-kawan ormas di sekitar, ya, di sekitar, bagaimana semua bisa berbuat baik kepada dari kita untuk kita, ya. Jangan mengeluh-ngeluh. Memang kita ini ngeluh, sumbangan ini, sumbangan itu, tapi disitulah wadah kita, ya, untuk besar kecilnya, ya, disitulah. Karena sosial kerja kita. Tidak ada untungnya, tapi ada rasa senang, ada rasa bangga kita bisa memberi, bisa membantu kepada orang diri kita, di sekitar kita, di mana kita tinggal. Kita sudah bersyukur. Kita adalah wadah
ya, tempat kita bisa menyalurkan bantuan kita. Walaupun mungkin ada donatur yang belum bisa ke lapangan, dia hanya bisa membantu, ya. Yang jadi satu karung beras bisa jadi 2 karung. Nah, begitulah kira-kira. Ya, karena kami sampai saat ini masih berdiri sendiri, Pak Dede juga. Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa juga dibantu nanti oleh Pemda Sanggau seperti kerabat, ya, kau kakak. Ya, bisa. Jadi, ya, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita pada hari ini setelah acara bisa sampai ke tempat kita masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.